Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan presentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yuk kita simak videonya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jadi, secara umum, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari tumbuhan itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor internalnya yaitu terbagi menjadi dua, ada gen pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hormon pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Gen sendiri merupakan materi genetik yang mengkode sifat tubuh pada makhluk hidup. Nah, gen itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, meliputi bentuk, ukuran, warna, dan pembelahan sel. Contohnya, gen pengatur warna pada bunga mawar. Gen-gen yang berbeda pada bunga mawar menyebabkan warnanya itu berbeda-beda juga. Ada berwarna merah, putih, biru. Nah, selanjutnya itu ada hormon pada tumbuhan. Hormon sendiri merupakan senyawa yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut fitohormon. Hormon tumbuhan yang akan kita bahas ada hormon auksin, hormon etilen, hormon sitokinin, hormon giberelin, dan asam absisat. Nah, yang pertama itu ada hormon auksin. Hormon auksin ini memiliki nama lain IAA atau indole acetic acid. Hormon auksin ini letaknya di daerah apikal atau ujung tunas. Hormon ini tidak suka cahaya matahari. Akibatnya terjadi pembengkokan batang ke arah datangnya cahaya atau disebut dengan fototropisme positif. Sobat Bio tahu gak bagaimana proses terjadinya fototropisme positif ini? Nah, jadi fototropisme positif ini, jika cahaya matahari tepat di atas batang, itu kan persebaran hormon auksinnya akan merata sehingga tumbuhan akan tumbuh ke atas. Pada saat cahaya matahari itu berada di salah satu sisi tumbuhan, hormon auksinnya ini akan banyak persebarannya di sisi yang gelap. Akibatnya pertumbuhan hanya akan terjadi di sisi yang gelap, sehingga batangnya itu akan membengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, berikut ada beberapa peranan hormon auksin. Ada pembelahan dan panjangan sel, mempercepat perkecambahan, mencegah rontoknya bunga, buah, serta daun, dan meningkatkan perkembangan buah-buah. Nah, yang kedua ini ada hormon etilen. Etilen sendiri itu merupakan senyawa hasil pembakaran yang tidak sempurna dari senyawa yang memiliki banyak ikatan karbon. Jadi hormon etilen ini satu-satunya hormon yang berbentuk gas ya. Peranan hormon etilen ada merangsang absisi, mempercepat pematangan buah, bersama dengan auksin memacu pembungaan dan menghambat pertumbuhan akar dan batang saat stres. Namun ada juga kerugiannya atau dampak negatifnya pada para petani, yaitu dapat mempercepat penuaan dan munculnya bercak pada tanaman selada. Nah, yang ketiga itu ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini disintetis pada jaringan endosperm cair atau lunak. Ada akar muda, biji, dan buah yang belum masak. Biasanya itu ada pada empulur tembakau atau biasa disebut kinetin, dan pada jagung muda disebut dengan sietin. Fungsi dari hormon sitokin sendiri yaitu untuk memacu pembelahan sel, mempercepat pelebaran daun, dan menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Lalu ada hormon giberelin, fungsinya itu untuk memacu perkecambahan biji, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun, dan menyebabkan tanaman itu tumbuh raksasa. Perbedaan tumbuhan yang diberi giberelin dan tidak diberi giberelin. Nah, yang terakhir ada asam absisat. Hormon ini diproduksi di akar, batang, daun, dan buah yang masih muda. Fungsinya itu ada menghambat pertumbuhan, mengatur membuka dan tutupnya stomata, dan menghambat durmasi biji.